Salam bagimu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Salam damai dan kebaikan untukmu saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dalam Sabda Saban Hari untuk permenungan kita mengenai bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan di hari Minggu biasa yang keempat, tanggal 31 Januari 2021 ini. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 32 sampai dengan 35. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, mari siapkan hati dan diri untuk bersama-sama membaca Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkisah, seorang ilmuwan mengajarkan kepada para peserta didiknya, tentang bagaimana resiko ketika orang terus memilih untuk mencari kenyamanan semu di dalam hidupnya. Dia mengambil seekor katak, meletakkannya di dalam sebuah panci, dan kemudian dia menuangkan air dingin ke dalam panci itu. Katak yang di dalam panci itu terbuai dengan dinginnya air yang dituangkan oleh sang ilmuwan itu. Tetapi ada satu hal, dia tidak menyadari apa yang dilakukan oleh sang ilmuwan itu. Setelah dia menuangkan air dingin ke dalam panci, dia lalu kemudian meletakkannya di atas kompor. Dan dia menyalakan kompor itu. Katak yang sudah terbuai dengan air yang dingin itu tidak menyadari bahwa kompor itu sedang dinyalakan. Pelan-pelan tapi pasti air itu semakin panas dan akhirnya semakin mendidih. Sehingga yang terjadi adalah katak itu terlambat menyadari, dia kemudian mati. Pesannya jelas, saudara dan saudari. Kenyamanan semu di dalam hidup terkadang membuat kita atau membuai kita untuk menyadari bahaya yang sebetulnya sedang mengancam kita di balik kenyamanan semu yang sifatnya sementara atau artifisial di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari pasti menemukan banyak pengalaman berkaitan dengan itu. Kita contohkan situasi yang sedang terjadi yang melanda seantero jagat ini, wabah pandemi COVID-19 ini.
bahayanya luar biasa besar. Akan tetapi meskipun bahaya itu luar biasa besar dan mengancam kehidupan manusia, orang tidak pernah menghiraukan bahwa ada bahaya itu. Kita contohkan misalnya, orang tidak menghiraukan, tidak mengindahkan ajakan untuk mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, atau anjuran PSBB. Orang masih saja berseliweran kemana-mana, berkerumun kemana-mana. Dan akibatnya yang terjadi adalah banyak orang akhirnya terpapar oleh virus yang cukup mengancam ini. Di satu sisi saudara dan saudari, orang bersikap apatis terhadap bahaya yang sebetulnya sedang berada di depan matanya. Dan karena sikap apatis inilah, lalu kemudian banyak yang menjadi korban. Di sisi lain tidak bisa dimungkiri bahwa banyak juga di antara kita yang oleh karena bahaya ini berusaha untuk menjaga diri, menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, juga menjaga kesehatan pribadinya supaya dia tetap selamat. Tindakan ini juga membawa hal positif, di mana dengan menjaga keselamatan dirinya, ia juga menjaga kesehatan dan keselamatan sesamanya. Itu bahaya yang sedang mengancam kita sekalian, seluruh umat manusia di jagat raya ini. Nah, saudara dan saudara, saya mengajak kita untuk melihat salah satu bahaya yang mengancam kehidupan kita sebagai orang beriman Kristiani. Bahaya itu tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Dosa kerap kali mendatangkan kenikmatan yang sesaat. Dan sama seperti kata tadi, orang kemudian menikmati yang sesaat. Orang kemudian nyaman dengan situasi yang sebetulnya mendatangkan bahaya bagi dirinya, kebinasaan bagi dirinya. Tapi yang namanya dosa, orang lalu kemudian terus-menerus membiarkan dirinya larut di dalamnya, tanpa menyadari bahwa dia sedang mengarahkan dirinya untuk jatuh pada kebinasaan saudara dan saudari. Nah, firman Tuhan hari ini saudara dan saudari, kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, sebetulnya mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa kenyamanan hidup yang kerap kali membuat kita tenggelam dan jatuh dalam dosa, itu hanya akan mendatangkan kebinasaan bagi diri kita sebagai orang beriman. Maka Musa, saudara dan saudari, mengatakan dalam kitab Ulangan, mengajak kita atau membuka mata hati kita untuk menyadari tentang Allah yang berbelas kasih, mau menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Injil hari ini saudara dan saudari juga menyatakan kepada kita tentang kuasa Allah yang mampu membebaskan segala belenggu, termasuk dalam bahasa iman, belenggu dosa kita. Roh jahat takluk dan tunduk pada kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nah, pesannya buat kita saudara dan saudari, jangan pernah membiarkan diri kita terus tinggal di dalam kenyamanan semu, kenikmatan sesaat yang hanya akan membinasakan kita. Kita sadar kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, yang memiliki banyak sekali kelemahan dan dosa. Biarkan Tuhan Yesus menghardik, menghalau kegelapan dosa kita, karena Ia Allah yang berkuasa. Ketika Allah dalam diri Yesus menghardik kegelapan dosa kita, juga segala keterbatasan manusiawi kita berhadapan juga dengan keterbatasan pengalaman batas manusiawi kita, penderitaan, kesulitan. Kita andalkan kuasa Tuhan Yesus, maka kita pasti akan diselamatkan. Saya selalu percaya saudara dan saudari, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya akan kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah galau, dia tidak akan pernah gamang berhadapan dengan situasi apapun di dalam diri. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidupnya, akan selalu merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya, dan juga tidak akan pernah membiarkan dirinya terus tergiring jatuh dalam dosa dan kesalahan. Sama seperti yang dikatakan oleh
Santo Paulus dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh perhatian penuh pada Tuhan. Dan orang seperti ini memperoleh ketenteraman dan kedamaian dalam Tuhan. Nah, saudara dan saudari, apakah masih mau membiarkan diri tenggelam dalam kenyamanan semu? Kita bisa sebutkan banyak hal. Hedonisme, egoisme, individualistik, konsumerisme, dan lain sebagainya. Apakah itu akan membuat dirimu tenang? Hemat saya tidak. Andalkan kuasa Tuhan dalam hidupmu, karena Dia yang akan menjamin seluruh hidupmu dan memberikan kepadamu ketenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.